Oke, jadi apositif itu sendiri adalah sebuah penjelas dari sebuah noun ya, penjelas tambahan dari sebuah kata benda. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk membuat sebuah kalimat itu jadi lebih panjang ya, biar kita terkecoh gitu. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Oke, teman-teman, sebelum kita membahas untuk nomor 1, kira-kira teman-teman ada yang mau menjawab nomor 1? Silakan. Waktu untuk menjawab setiap soal itu rata-rata 35 detik ya. Ada yang mau menjawab? Silakan. Mencoba untuk menjawab, salah nggak apa-apa ya. Boleh via chat juga boleh. Yakin nggak ada ya? Oke, nggak ada. Berarti butuh dibimbing dulu ya. Next. Jadi untuk seperti ini soalnya kita tetap seperti biasa cara menganalisisnya ya. Kita harus cari subjek sama verb dulu. Untuk subjek di sini kita temukan yaitu siapa ini? The Democratic Party itu adalah sebuah subjek. Ya, kenapa kok disebut subjek? Kok bisa ya? Subjek letaknya paling di depan dan dia harus berbentuk dalam noun, ya. Dan noun ciri-cirinya diawali dengan the atau artikel, ya, artikel. Nah, otomatis ini adalah kita sebut kata benda yang dia berperan sebagai subjek. Subjek. Misalnya tulis singkatan ya, kemarin subjek singkatannya masih ingat ya teman-teman? Singkatan subjek S ya. Nah, seperti ini aja. Nah, di Democratic Party. Verb-nya mana, guys? Kata kerjanya mana? Is. Ya? Is. Is. Yes. Oke, good. Kata kerjanya adalah is. Is itu verb. Kalau verb kita singkat jadi apa kemarin? Masih ingat? Verb itu singkatannya apa? V ya. Oke. Jadi subjek verbnya udah ketemu nih guys. Mau cari apa lagi? Kalau older ini sebagai apa? Older sebagai apa? Ada yang tahu? Sesuatu yang jatuh setelah kata kerja itu pasti dalam bentuk kalau nggak adjektif ya noun. Berarti ini adalah noun ya. Iya. Adjektif ya. Adjektif. Tuh. Adjektif, kata sifat. Adjektif singkatannya apa kemarin? ADJ. Ya, ADJ, adjektif. Adjektif. Nah, kemudian di sini ada then the other major sampai titik-titik party, ini namanya apa? Ada yang tahu? Namanya apa? PP ya. Kita sebut PP. Masih ingat PP itu apa kemarin? Preposition. Hah? Prepositional Phrase. phrase ya. Phrase. Oke. PP gitu aja ya. Nah, PP itu pasti diikuti sama kata benda ini ya. Setelah then the other major. Nah, yang menunjukkan kata benda di sini adalah adanya the. Nah, the other sampai party ini semuanya dalam bentuk noun phrase. Ya, noun phrase yang jatuh setelah preposition disebut PP gitu. Jadi subject verb-nya ini sudah ketemu. Terus kita mau cari apa? Di sini kita harus menemukan apa kira-kira di sini?
antara apa kira-kira? Kita harus mencari apa? Ada yang tahu nggak? Kalau udah ada subject verb berarti kan kalimat itu sudah sempurna ya. Nah, kalau misalnya mau nambah kalimat lagi harus ada conjunction. Masih ingat C itu singkatan dari apa? Conjunction ya. Conjunction. Conjunction. Kalau ada conjunction berarti harus ada subjek sama verb. Itu. Kalau ada conjunction berarti harus ada ada subjek sama verb. Masih ingat konsepnya ya? Jadi yang dicari di sini adalah conjunction subject verb atau saya kasih atau ya. Atau apa kira-kira? Atau selain subjek dan verb gitu. Kok selain subjek verb Miss ya? Karena kalau tidak ada conjunction-nya otomatis ya jangan cari yang subjek verb gitu ya. Jadi kalau gitu antara A B C D nih ya. Antara A B C D. Kalau kita pilih A kira-kira dia kurang apa kalau kita pilih A? Verb. Kurang verb. Iya, betul sekali. Kurang verb ya. Soalnya Iya. apa? Soalnya ada conjunction-nya tapi nggak ada verb-nya gitu. Kurang verb. Besar. Kalau kita pilih delta, coba loncat di sini dulu. D tidak ada conjunction. Kurang conjunction. Good. Karena udah ada verb tapi nggak ada conjunction. Kurang conjunction. C ya, kurang conjunction. Kalau Charlie, kenapa? Kalau Charlie kenapa? Kalau Charlie, kalau kita Kurang pilih conjunction juga. sama, kurang conjunction juga ya. Nah, berarti jawabannya apa, guys? B. Iya, jawabannya adalah Bravo. Ini dia jawabannya ya. Oh, iya. Ya, kenapa kok kita pilih Bravo? Kenapa? Kalau Bravo itu apa? Dia sebagai apa? Sebagai Noun. iya. Dia sebagai noun. Noun apa? Kan kita tadi belajar tentang apositif ya. Ya, jadi dia itu sebagai apositif ya. Jadi the Democratic Party is older than the other major American political party, koma. Jadi ciri-cirinya munculnya apositif itu ini guys, adanya koma ya. Jadi koma itu bentukan dari adjektif yang yang dihilangkan. Tuh, jadi asalnya itu ada kayak that is gitu, that is the Republican Party, tapi dijadiin koma. Jadi adjektif clause-nya itu dihapus menjadi koma. Koma itu mewakili sebuah adjective clause. Makanya dihapus, terus menjadi langsung si apositif ini. Jadi apositif ya, sebut apositif. APP. Gitu. Oke, dari nomor 1 di sini ada yang masih kurang paham belum ya? Sudah jelas semua? Iya, benar sekali teman-teman. Dari untuk pertanyaan di chat ya, misalnya bacain dulu ya guys ya. Ini ada yang chat is itu bukannya to be ya? Ya, to be itu termasuk verb ya. Jadi guys, verb itu tidak hanya kata kerja dasar, tapi verb itu termasuk to be ya. Kita sebut to be verb. Nah, to be verb, maka untuk misli menerangkannya itu langsung verb gitu aja ya. Jadi biar teman-teman itu nggak bingung ini be verb ini apa. Jadi disingkat aja menjadi verb gitu ya. Apapun itu bentuk dari verb kita singkat menjadi V. Mau to be verb, mau auxiliary verb seperti itu. Oke, yang penting itu kata kerja gitu ya. Apa ini? Miss, maaf, apa itu APP? APP itu tadi apa guys? Apositif ya, sesuai dengan judul ini ya. Nih, apositif itu tadi apa? Apositif itu penjelas sebuah kata ya, penjelas dari sebuah kata yang mana ciri-cirinya ditandai oleh koma sebelumnya gitu. Nah, koma ini ya, di koma itu awalnya
adanya adjective clause, habis gitu dihapus adjective clause-nya. Ya, adjective clause-nya itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya yang, gitu, yang. Makanya dihapus menjadi koma. Tanda-tandanya apositif itu ada munculnya koma. Dan apositif itu pasti dalam bentuk noun atau noun phrase seperti ini. Noun phrase ya, the Republican Party. Oke, selanjutnya nomor 2. Bla bla bla, relations with friends and acquaintance, comma, play a major role in the social development of adolescents. Bukan itu pintu. Dia group relations or relations with friends and play a major role. Oke guys, ada yang tahu jawabannya nomor 2? B, ada yang Bravo, ada yang Charlie. Oke, ada yang Bravo dan ada yang Charlie. Kuncinya kita cari apa dulu untuk sebuah kalimat dalam TOEFL? Kita mencari subjek dan verb-nya ya. Oke. Kita wait. Kita mulai dari sini. Di sini ada with friends and acquaintances, koma. Ini disebut apa? Ada yang tahu? Disebut apa? Ayo, masih ingat kemarin kalau ada kata benda yang diawali dengan preposition, maka dia disebut apa? Kata Dia benda disebut, hah? Disebut Prepositional PP phrase. ya, betul preposition sekali. phrase. Oke, good. Prepositional phrase. Masih ingat prepositional phrase itu dia bisa jadi subjek nggak ya? Tidak Bisa jadi tahu. subjek. Hah? Boleh jadi subjek nggak kalau dia jadi PP? Boleh nggak? Tidak, ya. Jadi selamanya kalau ada kata benda, ya, kata benda ini ya, diikuti sama si preposition, itu tidak mungkin menjadi subjek. Ya, jadi dia itu hanya sebuah prepositional phrase. Gitu. Jadi posisinya ini, relation nih, kemungkinan besar mungkin dia adalah sebuah subjek gitu loh. Ya, mungkin dia adalah sebuah subjek di sini gitu. Ada sebuah noun phrase gitu. Noun phrase yang mana relation di sini masih butuh temen gitu maksudnya. Entah itu adjektif, entah itu sama-sama noun gitu. Nah, setelah koma di sini langsung verb. Ya. Di sini langsung verb. Kalau di sini tadi ada verbnya enggak setelah koma? Jadi di sini apositifnya cuma satu, ya, titik koma langsung apositif. Nah, kalau di sini setelah koma itu langsung verb. Ya, langsung verb. Jadi, kalau teman-teman melihat seperti ini, kemungkinan besar apositifnya adalah ada di sebelah sini karena setelah koma di sini langsung kata kerja gitu. Jadi play ini adalah apa? Play itu adalah sebagai apa, guys? Verb. Iya. Play itu sebagai kata kerja ya, sebagai verb. Play. Terus? Kemudian setelah verb di sini jatuhnya a major role in the social media of adolescents, ini sebagai apa? Sebagai Komplement. Non phrase. objek ya, sebagai objek ya dalam bentuk non phrase ya, non phrase ya, karena apa? Di sini ada itu artikel. Nah, setelah artikel pasti kata benda ya atau kata sifat. Nah, di sini kata sifat dan kata benda habis gitu in the social. Nah, ini sebuah non phrase ya. Non phrase. Maka dia disebut sebagai objek. Kenapa? Karena jatuhnya setelah kata kerja. Kata yang jatuhnya setelah kata kerja itu pasti objek. Ya.
Objek. Berarti yang dicari apa kira-kira guys? Yang dicari. Tadi syarat sebuah jadi dari Zoom pertama sudah dijelaskan ya, syarat sebuah kalimat itu adanya subjek, subjek sama verb. Nah, ini verbnya sudah ketemu. Berarti di sini yang dicari adalah Subject. subjeknya. Oke, good. Subjeknya mana gitu. Subjeknya dalam bentuk apa ini kemungkinan besar guys? Dalam bentuk noun phrase ya, karena di sini ada kata benda juga nih, relations. Dan kita cari di sini. Kira-kira A, B, C, D yang termasuk subjek nih, yang mana? Gitu. Hapus ya. Nah ini. Oke. Nomor 2 ini kira-kira yang mana yang termasuk subjek? C. Charlie. Oke, Charlie. Kita pilih Charlie ya. Sebelum kita langsung lanjut ke Charlie, kita bahas satu-satu ya, setuju ya. Kalau kita pilih Alpha, kenapa salah? Kalau kita pilih Alpha, kenapa salah? Karena itu udah ada verbnya. Iya, oke, good. Karena kelebihan verb, gitu ya. Kelebihan verb ya, setuju ya? Atau double verb. Itu mana kok bisa kita bilang double verb? Kenapa? Yang mana double verbnya? Di sini, iya, di sini sudah ada play, di sini ada are cold, ya. Oke, next. Kalau di Bravo, kenapa salah? Karena ada dua verb are dengan playing Iya, ini juga sama ya, double verb. juga. Orangnya itu. Double verb. Kalau kita pilih delta, kenapa? Kenapa kalau delta salah? Ada yang tahu? Karena? Mengindikasikan ke Iya, karena dia sebagai prepositional phrase ya. Ingat ya, prepositional phrase itu nggak mungkin jadi subjek ya. Di sini nggak mungkin. Karena apa? Ini ada preposition by. Oh. Tuh ya. Jadi nggak Jadi, mungkin. Jadi untuk Charlie kita pilih di sini ada 2 koma ya guys ya. Jadi untuk menandakan sebuah positif nggak cuma 1 komanya di sini seperti contoh nomor 1 tadi ya. Untuk yang komanya ada 2 itu kemungkinan besar koma pertama di sini sebagai apa? Sebagai subjek, sebagai apositif ya, apositif. Kemudian the relations with friends ya. The relation with friends and acquaintances, koma, itu adalah ternyata sebuah apositif, guys. Kalau digandengin sama the-nya di sini, gitu. Jadi the relation with friends and acquaintances sebagai apositif, maka subjek utamanya adalah peer group relations, gitu, guys. Koma, habis koma yang kedua pasti langsung kata kerja, ya. Diingat-ingat ya. Kalau komanya ada 2, maka koma yang kedua setelahnya itu pasti kata kerja langsung. Gitu. Jadi otomatis jawabannya adalah Oke. Untuk soal nomor 2 ada pertanyaan? Gak ada, oke. Langsung nomor 3. Nomor 3. Langsung aja kita eksekusi mana subjeknya. Joseph Henry. Oke. Joseph Henry. Joseph Henry. Joseph Henry. Nah, setelah koma di situ kemungkinan apa, guys? Belum tahu ya? Kemungkinan besar positif nggak sih? Gitu ya. Ya, kemungkinan besar sih ya. Enggak. Nah, kemudian nih ya, kemudian kita lihat dulu. Ini director itu sebagai apa, guys? Noun ya? Noun. Nah, ya, karena of ini syaratnya, syarat utama of itu, setelah of dan sebelum of itu harus sama-sama kata benda. Ya, harus sama-sama kata benda. Maka untuk koma yang kedua di sini, director of the
Smithsonian Institution, koma itu adalah sebuah apa, guys? Verb. Hmm? PP. Iya. Oh, PP. Masa PP? Kan PP harus ada itu, ada prepositionnya. Di director of-nya ada prepositionnya. Mana prepositionnya? Positif. Iya, of ya, prepositionnya ini of, gitu ya. Nah, akan tetapi di sini ada titik-titik. Nah, titik-titik ini kira-kira nanti diisi apa ya? Gitu ya. Karena apa? Karena di sini sudah ada yang namanya was. Was ini sebagai apa, guys? Iya, verb. Jadi sudah diketahui subjek sama verb-nya. Itu. Subjek sama verb-nya diketahui. Joseph Henry sebagai subjek, was sebagai verb. Ini subjek, was-nya sebagai verb. Nah, ini sebagai verb ya. Nah, subjeknya udah ketemu, verb-nya juga sudah ketemu. Setelah verb pasti di sini sebagai noun atau adjektif. Akan tetapi Presiden Lincoln adalah sebuah noun, maka dia sebagai objek ya, sebagai objek. Maka subjek verb-nya ketemu. Jadi untuk nomor 3 yang kita cari di sini adalah hanyalah sebuah pelengkap. Jadi selain verb ya, yang kita cari di sini itu selain verb gitu, guys. Jadi was sudah langsung bye. Nah, di sini selain verb, Juga guys. selain verb, selusin. Selain verb, oke. Kira-kira selain verb atau apa? Selain Conjunction. selain Iya, selain verb atau kita cari yang ataunya di sini aja dulu. Kalau pakai conjunction berarti conjunction harus ada apa? Harus ada subjek, harus ada apa lagi? Verb ini atau selain verb begitu. Ini ya. Oke. Jadi kalau di sini misalnya CSV-nya ada nggak conjunction subject verb-nya di sini? Antara ABC ada nggak? Nggak ada. Berarti kita cari yang selain verb. Ya, karena apa? Karena subjek sama verb-nya udah ketemu nih. Gitu. Kalau kita pilih Bravo, emang jawaban teman-teman apa sih? Alpha. Oke, good. Kalau kita pilih Bravo ya. Itu ada. Kenapa salah? Kalau kita pilih Ada Bravo. be. Ada to be. Ada to be, berarti kenapa? Itu ada verb-nya. Ada verb-nya. Oke, jadi kalau kita pilih Bravo, maka verb-nya kebanyakan alias Double verb. double ya. Double verb jadinya. Kalau kita pilih apa? Pilih Charlie. Sama. Ada was. Double verb juga. sama ya. Double verb. Double. Kalau kita pilih Delta, kenapa tuh? Itu ada S. Ada S itu kenapa? S. Kenapa ya? Iya. Karena sudah ada koma ya, jadi nggak butuh konektor lagi gitu loh ya. Direct. Iya. Double konektor gitu ya. Ada S-nya ya, gitu. Karena sudah ada koma. Kalau setelah koma ada konektor boleh, asalkan dalam bentuk subject verb, conjunction subject verb gitu ya. Berhubung di sini cuma konektor plus noun gitu aja, jadi kurang lengkap. Otomatis jawabannya adalah pelengkap dari si director ini. Ini ada 2 koma ya, jadi koma pertama itu sebagai subjek dan selanjutnya diikuti sama si apositif ini ya, si apositif. Nah, setelah koma kedua pasti kata kerja. Gitu. Jadi itu istilahnya kita harus jeli
sering-sering gitu ya, sering-sering melihat soal seperti ini. Syarat. Ya namanya syarat bisa memang harus terbiasa, guys. Makanya exercise, practice gitu, practice maksudnya praktek itu akan bikin kita lebih better, much better. Selanjutnya ada pertanyaan nggak ya? Iya, double verb juga ya, S, double verb sudah ada verb, oke. Nggak ada pertanyaan, berarti nomor 4 sekarang. Nomor 4 mesti dibacakan, the Wasatch Range, titik-titik extends from southeastern Idaho into northern Utah. Ada komanya cuma satu nih di sini. Tapi di sini ada verb gitu. Nah, the Wasatch Range, subjeknya mana, verbnya mana, guys? Extend. Subjeknya sebelum koma, verbnya setelah koma. Oke, berarti the Wasatch Range sebagai apa? Subjek. Extend. Oke, Subjek. sebagai subjek. Kemudian untuk extend di sini, Dia verb. Gimana cara ngecek? mungkin ada teman-teman yang ini ya, apa ya? Kok bisa tahu sih itu kalau itu subjek, kalau itu verb, itu mungkin ya. Mungkin loh ya. Ya memang kita harus terbiasa, tetap jawabannya seperti itu. Tahu. Gitu. Karena kalau kita sudah berani belajar TOEFL, otomatis kita itu sudah punya basic ya, bahasa Inggrisnya sudah punya ilmu basicnya. Oke, subjek verbnya sudah ketemu nih guys. Berarti harusnya sebelum verb itu koma. bisa di silent ya. Siapa? Oke, sudah ada yang mengantuk-mengantuk guys. Kayaknya butuh kopi deh. Jadi sebelum bikin kelas TOEFL-nya Miss Lee itu, teman-teman bisa menyiapkan kopi atau semacamnya yang bikin nggak ngantuk gitu ya. Karena Miss Lee juga nggak pandai untuk bikin joking gitu. Jadi nggak bisa bikin mata melek. Emang TOEFL gitu guys, bikin ngantuk guys. Kecuali kalau kita semangat ya. Oke, subjek verbnya udah ketemu nih. Jadi untuk form itu sebagai apa guys? Iya, ya Allah. Nah, untuk form itu sebagai apa? PP. Oke, good. Preposition. Sebagai PP guys, karena ada preposition form ya. Sampai ke bawah ini loh. Itu satu kesatuan, noun phrase. Berarti dia sebagai apa? Objek ya? Objek. Objek. Subjek ketemu, verbnya juga sudah ketemu. Terus mau cari apa? Subjek. Positif. Oke. Jadi kemungkinan besar setelah koma itu adalah positif gitu ya. Kemungkinan besar karena subjek verbnya sudah ketemu. Maka untuk titik-titik di sini yang kita perlu tulis, yang perlu kita cari apa? Seperti biasanya tadi apa? Ayo. Conjunction. Conjunction, subjek, verb. Verb. Namanya ada conjunction atau kita mencari Atau apa? selain verb. Ya, selain subjek verb seperti itu. Yang mana kira-kira jawabannya, guys? Oke, ada yang jawab alfa. Ada yang jawab selain alfa? Tidak ada. Baiklah, akan kita cek satu persatu. Untuk D, kita bahas yang D dulu lah. Kalau D kenapa salah? Karena double verb dan tidak ada conjunction. Masa double verb? Di delta ini ada verbnya? Yang double subject. Yes, good. Double subject. Good job, guys. Jadi kalau di sini subjeknya mana subjeknya? Yang bikin double subjek. Subjek yang mana? Oke, double subjek. Ingat karena di sini ada
koma 2 ya, ini koma pertama, ini koma kedua. Jadi setelah koma kedua itu langsung kata kerja ini buktinya ya. Jadi kalau ada koma kedua, setelah koma kedua kok masih ada subjek ya otomatis salah, harusnya langsung kata kerja gitu. Jadi delta pasti salah gitu. Kalau kita pilih Charlie, kenapa salah? Double verb. Double verb. Oke, Double Charlie. verb. Double verb ya. Iya. Iya. Oh, double verb. Oke. Kalau kita pilih Bravo, Ada verbnya, kurang verb. kalau Oh, kita Kan bila ada conjunction. conjunction Apa tapi nggak ada Oke, berarti kurang Conjunction gitu ya. kurang verbnya. Iya, namanya kurang verb Verb. ya, kurang verb. Jadi yang paling tepat adalah alpha. Oh, Kenapa? Karena di sini ada apa? Ada Conjunction. conjunction, ada verb. Conjunction, ada Verb. verb, Ya, betul ada sekali. Ada subjeknya, mana subjeknya? Subjeknya di Ini setelah verb Conjunction. ya. Kata yang jatuh setelah verb itu pasti objek, bukan subjek. Gitu, guys. Jadi subjeknya nggak ada ya. Iya. Nah, subjeknya itu sudah termasuk di conjunction. Jadi conjunction. conjunction yang bisa menjadi subjek itu which sama that, seperti itu. Atau who juga bisa. Jadi which ini sebagai subjek selain orang ya. Jadi the Wasatch Range itu bukan orang ya. Ini. Which itu termasuk conjunction plus subjek. Oke, mungkin ada yang mau jajan bakso boleh ya. Sambil kelas TOEFL kan enak ya. Atau di rumah teman-teman ada yang jauh dari peradaban mungkin. Sunyi alami. Nomor 5 ya. Kita cari Bisa ada subjek. yang tanya di komentar. Oke, nomor 5. Nomor 5. Oke. Oke, ini pertanyaannya sangat bagus ya pertanyaannya. Kenapa? Karena pertanyaan ini wajar. Pasti buat teman-teman bingung ya. Katanya itu Miss, kok nggak di-reduce aja? Ya. Karena apa? Nah, sebenarnya kita boleh mereduce kalau soalnya memang harus di-reduce. Dan kalau memang soalnya di sini tidak ada reduce, ya udah kita nggak bisa pilih yang nggak di-reduce karena di sini tidak ada pilihannya, gitu. Ya, Miss ya. Nggak ada pilihan yang nggak di-reduce, semuanya nggak ada pilihan yang di-reduce, semuanya ini yang A, satu-satunya A ini yang tidak di-reduce, gitu. Kalau kita pilih Bravo, kurang kata kerja, dia bukan termasuk ini apa ya, bukan termasuk A positif. Karena apa? Karena ada ini, ada conjunction gitu. Kalau kita pilih Charlie, dia ada verb-nya dan dia tidak bisa termasuk yang di-reduce karena ada verb-nya gitu. Kita pilih Delta, di sini ada it lagi gitu. Ada it, double subject dong jadinya nanti. Itu Mr. Hasan ya, Mr. Hasan seperti itu. Jadi ini adalah sebuah jebakan yang mana kita sudah terlanjur paham sama si A positif ya kan. Katanya A positif penjelas sebuah noun. Kok ini setelah koma masih ada conjunction subject verb gitu kan ya maksudnya ya. Iya, memang ini namanya jebakan ya. Itu Sir. Ya semoga nanti dipahami lagi setelah melihat soal berulang-ulang lagi. Mungkin 5 kali, 7 kali ya nanti terbiasa. Oke. Oh, nggak perlu nama PP ya. PP itu prepositional phrase ya, Mr. Hasan. Bisa dilihat di YouTube sebelumnya, di pembahasan soal apa. Sebelumnya kan ada ya, teman-teman ya, PP itu apa, ya kan. Nah, kalau A positif itu memang baru hari ini kita bahas ya. Kalau PP itu sebelumnya sudah kita bahas ya. A positif itu penjelas sebuah kata benda. Mungkin telat, mungkin Mr. Hasan gabungnya ya. Betul, betul. Betul kan? Keren. Oke. Kenapa nggak di-reduce which is, Miss? Maksudnya? Which is-nya memang nggak ada di sini, nggak di-reduce sama yang bikin soal nggak di-reduce gitu. Memang pilihannya nggak ada yang bisa dipilih gitu. Selain mau nggak mau kita pilih which is, makanya nggak di-reduce. Kalau boleh di-reduce ya kita reduce aja gitu. Semuanya bisa. Kalau pilihannya nggak ada ya mau gimana.
Ya, semoga dipahami ya. Siap, siap, siap. Oke, thank you. Nomor 5. Mana subjeknya? Ayo. Subjeknya. Ini kah? Ya, itu subjek. Oke. Kok warnanya nggak terang, guys? Tut Denis, ya. Tut Denis. Subjek. Oke. Kalau sudah ketemu subjeknya, verbnya mana? Turn. 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 Verb keberapa itu, teman-teman? Verb keberapa? Verb to. Oh, Verb kedua ya. Bye-bye. Kok tahu sih kalau itu verb kedua kok nggak verb 3 gitu? And nggak ada effort of help. Iya, betul sekali. Karena verb 3 itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Oke, jadi turn, verb kedua. Jadi sebagai verb. Kemudian ini ada preposition ya, to, kata depan ya. Preposition kata depan. To action dance, to find. Nah, to yang pertama itu to preposition menuju ke kata benda. To yang kedua itu to apa guys? Infinitive. Masih ingat to find itu To to? infinitive. Infinitive gitu. Jadi kalau ini to preposition dan ini to infinitive. Jadi to action to find inspiration for her choreography, I mean, itu sebagai apa? Sebagai kita sebut aja seperti barusan ya. PP. Panjang banget PP-nya ya, preposition of sudah kita anggap PP aja gitu. Jadi nggak penting ya. Kita anggap PP itu memang nggak penting loh guys. Dalam sebuah pemahaman konsep itu memang nggak penting, maksudnya nggak ngaruh sama perubahan subjek verb ya, nggak pentingnya itu maksudnya adalah nggak ngaruh sama perubahan subjek dan verb gitu. Kalau subjek verbnya sudah ketemu, terus di sini kita mau cari apa lagi? Yang titik-titiknya harusnya diisi apa kira-kira? Butuh apa sih di sini gitu loh? Positif. Positif yakin. Oke. Cari Udah apa? itu. Subjek verbnya kalau sudah ada nih ya, kalimat itu kan syarat utama kalimat itu minimal satu subjek, satu verb. Nah, kalau sudah ketemu berarti di sini titik-titik kemungkinan besar adalah conjunction, subjek, verb, atau apa? atau selain subjek dan verb. Betul sekali. Seperti biasa ya, atau selain. Ya. Atau selain subjek dan verb. Tuh, teman-teman. Oke. Oke. A, B, C, D. Kalian mau pilih yang mana? Bravo. Bravo. Wow, amazing. Kalau kalau kita pilih alfa, kenapa itu kok salah? Double Nggak ada verb. Tidak ada conjunction. Nggak ada Iya, conjunction. berarti gimana ngomongnya? Kurang conjunction gitu ya? Oke. Kurang conjunction. Kurang C, conjunction. Kalau kita pilih, apa ini namanya? Charlie, kenapa? kurang verb. Kurang verb. Oke, good. Karena apa? Karena ada conjunction-nya doang, that gitu ya. Kurang verb. Kalau kita pilih delta, kenapa salah? Double verb dan double subject. Oke. Jadi di sini Kurang konektor. delta ada verbnya, berarti kurang 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 konektor. conjunction. Kurang Oke, conjunction. sama. Kurang conjunction ya. Conjunction karena sudah ada ini udah ada verbnya. Jadi kita pilih the dancer. Makanya disebut apositif ya. The dancer root. Nah, di sini tidak ada komanya, Miss. Ya.
Kalau memang tidak ada komanya, berarti dia itu bukan apositif yang panjang gitu, nggak butuh ada apa ini namanya keterangan yang mendetail. Jadi the denser root gitu langsung ya, nggak ada komanya untuk nomor ini. Oke, jebakan lagi ya, tidak butuh koma karena memang pilihannya juga nggak ada komanya, jadi kita tidak bisa menyalahkan gitu ya. Oke, mesti lingkari dulu. Ada yang mau ditanyakan, guys? Any question? The dancer itu bukannya disebut subjek, Miss. Iya, benar sekali. Karena tadi kita belum tahu ya, guys ya. Belum tahu root dancer ini sebagai apa, gitu ya. Root ST ini sebagai apa. Jadi ternyata ada the dancer. Namanya kata benda yang diawali dengan, sebentar. Namanya sebuah kata yang diawali dengan the, itu pasti kata benda. Nah, kata bendanya itu panjang dancer sampai Dennis. Jadi root dancer root Dennis itu sebuah kesatuan noun phrase gitu. Jadi subjeknya itu termasuk the dancer. Nah, untuk the dancer kan sudah termasuk selain subjek sama verb ya, selain subjek verb maksudnya ya, selain subjek verb sudah masuk ya, gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti untuk apositif itu tidak selamanya ada komanya ya? Iya, tidak selamanya ada komanya, akan tetapi ada salah satu jebakan seperti ini contohnya yang bentuknya sangat pendek ya. Bentuknya sangat pendek yang mana? Hanya penyebutan sebuah nama gitu. Jadi nggak butuh koma karena apa? Karena cuma nama gitu dan cuma profesi sama nama gitu aja, nggak terlalu panjang. Kecuali orang yang selalu menari di atas panggung itu, nah itu kan panjang ya, koma, root ST Dennis gitu, baru itu dia sebagai apositif karena panjang. Oke. Cara menganalisa seperti biasa ya, subject verb gitu loh. Intinya kalau teman-teman sudah menguasai subject verb ya, silakan praktis lebih banyak. Nomor 6. Seperti tadi caranya. Wait for a second guys. Ada ribut-ribut di depan nih, kucing tetangga. Nih. Nomor 6. Subjeknya mana guys? Subjeknya. Oke. Kayaknya nggak ketemu ya guys ya. Nomor 6. Mungkin. Iya. Mungkin a vast network of computers, Miss, gitu ya. Ya mungkin ya, karena di sini setelah subjek kan biasanya verb ya, gitu. Iya. Tapi di sini ada konektor gitu loh. Oke, kita eksekusi di that dulu aja lah. That dulu. That sebagai apa, guys? Junction. Conjunction. Syaratnya conjunction apa? Conjunction subject verb. Oke, Subject good. verb. Syaratnya conjunction harus ada subjek verb. Setelah conjunction harus ada verb minimal. Harus ada verb minimal. Jadi setelah that ini adalah connects. Dan connects itu sebagai verb. Berarti that itu conjunction plus verb. subject. Oh, subject. Conjunction plus subject ya. That. Otomatis di sini adalah connects itu adalah sebagai verb. Connects itu sebagai verb. Mantap kata. Connect setelah verb itu jatuhnya apa? Setelah verb pasti sebuah noun ya. Jadi setelah verb itu pasti noun. Dan nounnya ini dalam bentuk
apapun, entah itu noun phrase atau apa. Jadi dia itu berfungsi sebagai objek ya. Many of the words business institution and individuals primarily through. Jadi ini panjang banget noun phrase-nya, tapi dia itu ternyata cuma satu, yaitu menjadi objek gitu. Sebagai objek, bisa taruh di bawah aja. Panjang banget nih subjeknya, iya, karena ada paralel ya, paralel. Paralel itu kayak menghubungkan, misalnya ada ini ya, ada n ya, ada koma dan n. Jadi kalau di sini kata benda, di sini diikuti kata benda dan kata benda, semuanya kata benda gitu. Kata benda jamak berarti diikuti jamak juga. Oke, jadi jangan sampai kejebak di kata-kata yang jatuh setelah kata kerja kalau nggak ada conjunction. Nah, ternyata di sini ada conjunction sama verb, otomatis di sebelum ini harus ada apa? Subject. Sebelum conjunction Subject, harus verb, ada Verb. subject, ya, verb, harus ada kalimat ya, yang mana kalimat itu subjek verb. verb. Nah, di sini kan sudah ada A ya, a vast network of computers. Otomatis a vast network ini sebagai objek, ya nggak sih? Objek. Karena di sini Iya. membutuhkan Ya. yang namanya verb juga, subjek, Verb. verb gitu. Di Kita butuh subjek verb. Untuk yang ABCD yang termasuk subjek verb itu mana? Charlie. the internet is. Yang mana? Charlie. Internet Loh, is ada yang del. Tadi D, sekarang C. the internet is Oke, Charlie ya. Coba kalau kita pilih alpha ya. Kalau kita pilih alpha kenapa salah? Kurang verb. Kurang verb. Gak ada verb. Kali kurang verb ya. Kenapa Miss kok kurang verb ya? Karena ini loh tadi ya, karena ada Ada conjunction. Jadi kita itu cari yang ada subject verbnya gitu. Kurang verb. Kalau kita pilih Bravo, Kebanyakan conjunction. double conjunction. conjunction. oke, double conjunction ya. Double conjunction. Kebanyakan conjunction. Double conjunction. Kalau kita pilih delta, Double conjunction juga. sama double conjunction ya. Ada which itu conjunction. Mungkin teman-teman ada yang belum paham sama conjunction ya. Conjunction itu biasanya ditanyain dengan selain that, itu adalah salah satu dari 5W 1H yang ditaruh di tengah gitu ya. Double conjunction. Jadi yang harus kita pilih adalah Charlie karena di internet isnya sebagai verb, di internet sebagai subjek. Nomor 7 guys. Oke, sebelum kita menginjak ke nomor 7, ada pertanyaan nggak ya? Oke, insya Allah nggak ada ya. Nomor 7. Ada koma, in 19 setelah time ini, setelah keterangan waktu ya. Jadi ini PP ya, karena diikuti LSI preposition. Frederick W. Taylor invented. Yang mana subjeknya guys, nomor 7? Kemungkinan plasma gitu ya maksudnya. Plasma sih. Astagfirullahaladzim. Kemungkinan Frederick gitu ya. Frederick Taylor. Oke, Frederick Taylor. Sebagai untuk verbnya
Invented. Invented. Oke, verb kedua ya. Sebagai verb kedua. Invented. Invented adalah verb. Yes. Nah, kalau jatuh setelah verb berarti setelah verb itu apa? Object. Objek. Objek. Jadi objek itu pasti dalam bentuk kata benda ya. Entah itu kata benda yang diikuti kata sifat, tapi di sini langsung konsep. A concept called scientific management. Gitu. Sampai di sini guys ya. Ini bisa kita sebut sebagai objek. Jadi titik-titiknya kira-kira nyari apa guys? Object. Yakin verb. Nah, Noun. ini sudah ada Noun. verb invented. Noun. Nah, ini kan sebagai objek. Kenapa kok bisa tahu ini objek? Karena dia langsung kata benda ya, a concept called. Nah, called ini bukan sebagai verb kedua ya. Dia ini sebagai verb 3 tapi disebut adjektif. Jadi kalau ada verb 3 yang berdiri sendiri ya, itu pasti disebut adjektif. Gitu. A concept called yang disebut gitu. Called scientific management, nah of. Masih ingat ya ciri-ciri of? Setelah of itu pasti kata benda. Dan sebelum of itu juga Noun. Kata Noun. benda. Kata benda. Gitu. Jadi yang di sini yang termasuk kata benda antara A, B, C, D yang mana? C. Charlie. Method. Ini, Charlie. Method. Oke, yakin? Yakin. Oke, good. Kalau kita pilih alpha, kenapa dong salah? Double verb dan subject. Double verb. Ada subjek dan verb. Oke. Kurang conjunction. Conjunction. Ya, kurang conjunction karena ada subjek sama verb ya. Iya. Kurang conjunction. Oke. Kalau yang Bravo? Kurang verb. Oke, good. Kurang verb. Kalau yang Delta? Kurang conjunction. Hah? Kalau yang Delta? Kelebihan verb. Kelebihan verb. Kelebihan verb. Kelebihan verb. Called itu repetition word dari called di sini ya. A concept called scientific management, called method of gitu ya. Repetition word. Ya. Oke. Boleh juga dibilang double verb. Double verb. A method ya, pilihannya method. Mungkin ada yang masih mau bertanya, boleh guys. Sambil membahas, sambil bertanya boleh banget. Miss cek dulu CC channel. Gak ada yang tanya ya? Mau tanya Miss, Oh, boleh silakan. yang Bravo itu kan salah karena kurang verb. Nah, tapi kan di sini yang Charlie juga nggak ada verbnya. Nah, itu gimana ya? Oke, berarti di sini kurang subjek verb maksudnya. Gimana? Coba diulang lagi pertanyaannya. Jadi yang Bravo itu kan masalahnya kurang verb. Nah, Oke. padahal yang di Charlie itu juga nggak ada verbnya. Oke, paham maksud Musli. Jadi ini ada apa? Which itu sebagai apa? Sebagai conjunction. Syarat ada conjunction itu harus ada verb. Makanya disebut kurang verb karena apa? Karena di sini ada conjunction.
Kenapa? Karena syarat sebuah conjunction itu muncul kalimat baru. Yang mana kalimat baru itu minimal ada satu subjek dan satu verb. Yang mana which itu bisa berperan ganda sebagai conjunction plus subjek. Makanya disebut kurang verb. Gitu. Kalau yang a method itu nggak ada yang mensyaratkan dia harus ada verb ya. Karena apa? Karena dia tidak ada conjunction-nya. Karena apa? Di sini juga sudah ada subjek dan sudah ada verb. Syarat sebuah kalimat itu harus ada minimal subjek dan verb satu. Kok ada muncul lagi yang namanya which itu conjunction, maka ya harus ada verb lagi dong. Di sini tidak ada verb. Kalau a method ya boleh. Kenapa? Karena ini adalah sebuah tambahan sebuah kata benda, noun phrase gitu. Dan ini syaratnya of ya. Kalau kita melihat triknya, syaratnya of, setelah of harus kata benda, sebelum of juga harus kata benda. Metode ini juga kata benda, tapi di sini ada subjek plus verb, otomatis kurang conjunction. Gitu. Ciri-cirinya conjunction itu apa? Wajib hukumnya satu conjunction, seperti yang misalnya terangin di Zoom pertama ya. Ciri-ciri conjunction itu harus ada dua kata kerja. Kalau dalam satu kalimat itu ada satu conjunction, maka verb-nya ini harus ada dua. Makanya di sini disebut kurang verb gitu. Gimana, Miss? Iya, bisa dipahami dan baik. Terima kasih, Miss. Oke, good. Oke, katanya tadi setelah verb, setelah koma kedua harus verb. Iya, kalau misalnya dia itu belum ada verbnya. Kan di sini sudah ada verbnya, Miss, ya. Jadi tadi katanya setelah koma harus verb. Ingat komanya di sini ini hanya sebagai waktu ya, bukan apositif ya, sebagai keterangan waktu aja. Jadi ini keterangan waktu bukan apositif dari si Frederick gitu. Cuma keterangan waktu aja, koma. Kemudian ada verbnya langsung, berarti masa verb lagi gitu ya. Oke, jadi koma ini adalah menghubungkan code scientific management, koma, terus menghubungkan apa lagi? Ya, antara scientific terus apa lagi gitu maksudnya. Terus method of obtaining as much efficiency from workers. And machine. Jadi koma di sini adalah bukan sebagai apositif, tapi sebagai paralel. Nah, paralelnya dari si kata benda setelah adjective called. Apa aja itu? Scientific management, terus method of obtaining as much efficiency from workers, and machines as possible gitu. Jadi koma di sini bukan sebagai apositif ya, sebagai paralel. Jebakan lagi dong, Miss. Iya, memang di soal TOEFL itu memang banyak sekali jebakannya. Oke. Nomor terakhir ya, guys. Nomor 8. Nomor 8 ini kita cari dulu kita lihat ini dulu aja lah. Reverse ini sebagai apa, guys? Sebagai verb. Oke, good. Sebagai verb. Sebagai verb. Kalau misalnya, kok nggak in fisik aja, Miss, yang kita bahas dulu ya. Karena nggak penting ya, in fisik ini yang tidak mempengaruhi kata kerja ataupun perubahan kata kerja itu nggak ngaruh sama si kata benda yang diawali dengan preposition itu nggak ngaruh ya. Makanya kita anggap aja ini kayak keterangan biasa gitu ya. Jadi kita melihat di sini ada verb, kemudian setelah to itu preposition. Nah, kalau setelah to guess, nah to guess berarti dia disebut apa? Disebut? Prepositional phrase. Iya, disebut PP gitu. PP. Guess. PP prepositional phrase itu nggak penting, maksudnya nggak berpengaruh terhadap perubahan kata kerja ya, PP. Nah, di sini ada that nih, ada that. That itu sebagai apa? Conjunction. Conjunction itu menghubungkan antar kalimat. Boleh misi ulang ya. Conjunction itu
Kenapa sih disebut conjunction, Miss? Iya, karena conjunction itu dia berperan sebagai penghubung antar kalimat gitu. Conjunction. Oke, kemudian has. Has itu sebagai apa? Verb. Iya, sebagai verb ya. Oke, has itu sebagai verb. Berarti sudah benar ya, setelah conjunction ada verb itu sudah benar. Berarti kalau ada conjunction sebelumnya harus ada Verb. kalimat juga ya. Ya nggak sih? Subject verb. Subject. Iya. Nah, yang jatuh setelah verb pasti dalam bentuk objek ya, atau noun. Has a nearly equal number of positively and negatively charged particles. Nah, charge di sini itu sebagai adjektif ya guys ya, adjektif. Bentukan dari verb 3 yang berdiri sendiri. Kok tahu, Miss? Ya, ini ada sebuah adverb positively and negatively charged gitu ya, seperti adverb particles. Jadi dia sebagai kesatuan noun phrase ya, noun phrase. Ada artikel diikuti ini adjektif dan adverb. Nah, urutannya adjektif sama adverb itu adverb dulu. Kalau misalnya dalam sebuah noun phrase itu ada adverb sama adjektif, maka yang didahulukan adalah adjektif. Yang didahulukan adalah adverb, habis gitu adjektif. Adjektif mana kok charge itu bisa disebut adjektif? Iya. Charge itu disebut adjektif dalam bentuk verb ketiga ya, past participle. Verb ketiga yang berdiri sendiri itu disebut sebagai adjektif. Jadi, a, knowledge, bla 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 sampai particles itu kita sebutnya sebagai noun phrase yang mana berfungsi sebagai objek. Gitu. Untuk itu ada conjunction, habis itu verb. Jadi conjunction di sini, conjunction ini, apakah dia berperan ganda sebagai subjek? Ya, karena tidak ada subjeknya setelah that, ya kan? Setelah that langsung kata kerja, berarti that di sini berfungsi ganda sebagai conjunction plus subjek. Gitu. Jadi otomatis sebelum that di sini ya, harus ada kalimat, ya kan? In fisik bukan sebuah subjek, ya, bukan. Jadi kemungkinan besar adalah plasma. Jadi plasma ini sepertinya butuh gandengan gitu. Masa tiba-tiba ada tanda petik plasma gitu kan nggak mungkin. Jadi ada gandengan yang berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai subjek. Subjek. Good. Subjek. Jadi antara A, B, C, D mana yang berhak, yang bisa, yang cocok nih, bisa melengkapi plasma. Alpha, oke. Kalau kita pilih Bravo, Ada Dia PP. Conjunction. disebut apa? Oh, Disebut, proportional asta. oke, disebut PP. Ya, PP tidak bisa menjadi subjek ya. Kalau kita pilih Charlie, double verb. Double verb. oke, double verb. Kan sudah ada itu ya, verbnya ada dua. Kalau kita pilih Delta, Double verb. Hah? Adjektif ya. Adjektif ya, charming plasma gitu. Tiba-tiba langsung adjektif gitu ya. Yang bisa menjadi adjektif itu apa sih? Verb ketiga yang berdiri sendiri sama verb ing yang berdiri sendiri. Itu enggak sih? Charming plasma. Akan tetapi di sini ada tanda petik gitu. Tanda petik itu menandakan kalau dia itu adalah sebuah istilah gitu. Jadi kurang pemilihan kata ya. Pemilihan katanya itu kurang tepat gitu loh. Pemilihan katanya kurang tepat. Jadi kalau kita mau pemilihan yang tepat itu ini the term. Kalau the term kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu istilah gitu ya. Istilah atau membentuk gitu ya. Istilah plasma gitu ya, istilah. Kalau boleh diartikan ya, cerming mungkin ya, kemungkinan besar sih. Cerming itu mungkin diartikan pembentukan.
Jadi pemilihan kata sih sebenarnya. Kenapa? Karena terming itu bisa berfungsi sebagai kata benda yang mana dia itu sebagai gerund gitu. Dia juga bisa berperan seperti itu. Terming plasma refers to pembentukan plasma, merujuk kepada, kan kurang tepat ya gitu. Kalau kita menganggap terming itu sebagai gerund atau kata kerja yang dibuat menjadi kata benda. Sedangkan untuk kata benda asli itu the term. The term itu istilah plasma, merujuk kepada gitu. Jadi untuk yang nomor 8 memang jawabannya adalah alfa. Oke guys, jadi waktunya itu sudah habis guys. Oke, jadi nanti ini Miss Li belum buat Google Form-nya ya guys untuk yang review Zoom kedua. Jadi insya Allah besok Miss Li kirim nggak apa-apa ya. Ada yang bertanya ini ya. I have a question. Bacakan dulu. I have a question. Saya tidak mengerti menjelaskannya bagaimana. Saya juga bingung bagaimana cara memahami penjelasannya. Saya mau jawabannya how to solution for Miss. Saya nggak paham maksud pertanyaannya. Bisa nggak ngasih tahu pertanyaannya yang lebih detail gitu? Teman-teman baca semua nggak sih itu chatnya? Ada chat yang sungguh membuat saya bingung. Hah? Boleh tanya, Baca, Miss. Gimana? boleh tanya, Miss. Oh, silakan, silakan. Ini cara membedakan conjunction yang sekaligus subjek. Mana ya? Bukan subjek. Oh, Ini kan conjunction yang sekaligus subjek. ya, yang bisa menjadi, yang bisa ini aja ya, Misalnya kasih tahu yang bisa menjadi conjunction plus subject itu that, which, sama who itu. That, which, sama who. Kalau that itu bisa untuk orang dan benda, tapi kalau which itu untuk benda saja. Kalau which. Which ya, tidak ada kata yang lain. That, which, sama who. Itu aja. Ya ciri-cirinya kalau dalam soal TOEFL ya itu tadi, kalau ada setelah setelah conjunction kok langsung verb, ya berarti dia berfungsi ganda gitu aja ya. Karena kebanyakan di soal TOEFL itu sudah dikasih tahu gitu kalau dia conjunction plus subject gitu. Oke, mungkin ada yang belum paham berarti butuh belajar lagi ya. Karena kunci belajar TOEFL itu teman-teman harus paham sama basicnya ya. Basicnya di mana? Basicnya yang sudah materi yang sudah Miss Li share itu setiap hari Miss Li share materi itu termasuk basicnya TOEFL ya guys ya. Kalau sudah paham sama basicnya TOEFL yang mana sudah tahu kelas kata, mana itu subjek, mana itu verb, mana itu preposition. Nah itu kalau kita belajar TOEFL lebih gampang. Ya, kalau misalnya teman-teman masih di bawah pemahaman itu, otomatis teman-teman itu butuh